audio medis saja. Memang banyak pertanyaan masuk ke Bante tentang masalah apa beda audio dengan medis saja dengan audio dengan nyanyi atau dengan lemkeng atau dengan baca parita dan sebagainya. Tentunya kita harus bahas secara tuntas di malam hari ini apa manfaat dari audio, kapan dipakai audio medis saja ini. Sebelum Bante masuk ke topik, mungkin sedikit memberi satu pengalaman untuk para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Karena sebenarnya audio itu sangat banyak membantu, khususnya para pebisnis yang banyak pikiran. Apalagi Anda terlalu sibuk dari pagi sampai sore, 6 indera terbuka, termasuk ketika duduk aja gema-gema dari gambaran-gambaran pikiran itu sudah bermunculan. Mungkin urusan pagi apa itu dan sebagainya. Bagi orang pelajar selalu mengatakan, oh ya saya ini belum buat PR dan sebagainya. Sehingga untuk perhatikan kepada meditasi ini, otomatis sebagian besar kesadaran kita itu sudah ditarik oleh semua bentuk-bentuk pikiran. Kalau dalam bahasa Pali itu disebut Pali Bodha. Justru Buddha mengatakan jika ingin Anda masuk ke Vipassana, khususnya panjang, lebih panjang supaya Anda bisa dapat manfaat. Pertama-tama Pali Bodha itu harus disingkirkan. Untuk hal ini, Bante ada satu saran masuk untuk Anda. Sebenarnya audio medis saja ini, walaupun ada menyangkut tentang langkah 1, 2, 3, bersifat monoton, tapi itu sebenarnya menuntun kesadaran kita yang belum stabil ini. Ketika Anda dari pagi sampai sore, Anda sangat sibuk dengan segala kegiatan, sehingga gema-gema ada di pikiran kita, kadang-kadang sulit dikontrol. Apalagi orang-orang tipe manusia yang lobanya yang terlalu tinggi, sehingga sedikit aja pikiran sudah muncul sana sini, loncat sana, loncat sini. Hal ini memang pikiran itu sangat kuat untuk mengambil posisi kesadaran kita sehingga kita kecapean sebenarnya. Sebenarnya diri kita itu adalah kesadaran. Para pemirsa harus sadar apa yang kamu tahu itu adalah diri Anda. Diri Anda kita ini adalah tahu apapun. Jadi kalau tahu ini sudah diambil oleh ahli, oleh pikiran, tentunya kita tidak nyaman hidupnya. Bagaimana cara untuk hal ini? Sebenarnya Bante sudah tawarin Anda dengan audio. Salah satu audio itu sangat membantu mengarah kesadaran. Walaupun kita sudah hafal, sudah kita tahu, ingat, tapi kadang-kadang kesadaran kita itu lemah sekali, gak bisa. Tentunya harus dibantu dengan audio. Audio ini memang sifatnya bukan membuka loba dosa moha, tapi audio ini bersifat menutup loba dosa moha, bahkan kita cuekin dia. Tapi kita sibuk kepada objek yang dimana netral juga, sehingga kualitas kesadaran kita akan semakin tinggi. Karena pertanyaan begitu banyak dan keraguan-keraguan di antara praktisi medis saja ini, kadang-kadang dia mau pakai, kadang dia nggak pakai, kapan dan sebagainya, sehingga membuat mereka itu kadang-kadang kebingungan juga. Untuk itu malam ini Bante ingin tuntaskan apa manfaatnya, apa sih medis saja audio ini banyak membantu dalam hal meningkatkan kesadaran kita. Baik, Bante tidak banyak lebar lagi. Nanti bagi pemirsa masalah penasaran lagi tentang masalah audio, Anda boleh tulis di kolom chatnya supaya nanti kita bisa bahas malam ini secara tuntas masalah tentang audio sehingga tidak ragu-ragu. Bante juga sangat mengharap Anda para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa melihat suku, bangsa, agama, mereka juga ada kemajuan di dalam kehidupannya sehingga dia bisa mengabdi pada keluarga, pada dirinya, bahkan lebih luas bangsa dan negara kita yang tercinta. Untuk itu mari kita langsung bahas saja ke PDF yang sudah Bante tampilkan. Mari kita sama-sama melihat audio medis saja. Judulnya audio medis saja. Medis saja itu sebenarnya ada satu singkatan
singkatan meditasi vipassana sistem aktif jasmani. Jadi medis saja itu tidak ada unsur-unsur pribadi, nama Bante di dalamnya nggak ada. Tapi medis saja itu adalah suatu bisa dikatakan itu singkatan dari meditasi vipassana sistem aktif jasmani. Karena meditasi vipassana ini sangat macam-macam ragam, banyak tawaran. Tapi Bante selalu memberi satu tawaran untuk melengkapi aja bagi yang nggak mengerti tentang masalah ini, mungkin bisa banyak membantu. Tapi bagi yang memang masih belum bisa tertarik dalam medis saja ini, Bante juga tidak pernah memaksa Anda untuk mempraktekkan ini. Yang jelas tujuan Bante termasuk murid-murid Bante ini tujuannya adalah untuk hanya memperkenalkan aja, tidak menjelekkan yang lain, dan juga memposisikan untuk sebagai pelengkap aja supaya problem-problem hidup Anda bisa teratasi, supaya cita-cita sebagian orang ingin menjadi orang suci bisa cepat terrealisasi. Banyak faktor-faktor yang dengan tujuan ini. Jadi intinya kita hanya sekedar untuk melengkapi aja. Dan medis saja itu di dalamnya nggak ada pribadi, nama pribadi nggak ada. Dia adalah singkatan meditasi vipassana sistem. Kenapa Bante mengatakan sistem? Sistem itu kalau secara harafiah dari kamus kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu sebenarnya sistem itu adalah peranan unsur-unsur dalam hal bagaimana mereka bekerja antara unsur dan unsur. Mungkin para pemirsa sudah paham tentang masalah unsur itu sendiri. Lalu kita akan bertanya, banyak pertanyaan itu, apakah itu audio medis saja ini? Kita lihat apa itu audio medis saja. Audio medis saja adalah rekaman berisi langkah-langkah yang digunakan selama praktek medis saja. Meditasi vipassana sistem aktif jasmani. Dengan posisi duduk atau berdiri. Audio ini berisi 3 langkah. Jadi memang selama ini Bante belum bikin audio tentang cara jalan. Terus mungkin bisa. Di dalamnya itu ada 3 langkah yang Bante pisahkan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Langkah 1 itu terdapat satu cara postur tubuh benar. Karena ingat kita harus tahu, Bante sudah sering memberi masukan pada Anda. Langkah 1 itu tujuannya adalah supaya badan kita makin tegak. Bisa agak sedikit rileks, lepas tegang itu terlepas. Karena rileks dengan lepas tegang itu, kedua kata ini memang sangat mirip-mirip sama, tapi sebenarnya berbeda. Lepas tegang itu lebih tepat dibandingkan pakai rileks. Karena rileks itu seakan-akan kita tidak mau tahu, yang penting dia nggak tegang. Tapi kalau lepas tegang itu artinya ketika kita tegang, kita sadari dan catat dia sehingga tegangnya hilang. Jadi langkah 1 itu salah satu untuk melepaskan tegang-tegang dengan cara menyadari dan catat. Kalau tegang itu terlepas, setelah itu otomatis dia akan menjadi tidak tegang. Berbeda dengan rileks. Kalau rileks itu kita sengaja lepasin dan sebagainya, pada itu salah itu. Itu bukan rileks, itu malah Anda terjerumus di dalam kemalasan yang kita miliki itu. Jadi langkah 1 itu Anda harus duduknya, postur tubuh harus benar. Di situ juga udah 2 titik bahwa kepala tegak udah sering Anda ikutin di audio Bante. Setiap Rabu kan juga ada kita sitting maupun standing online itu ada. Langkah 2 itu tujuannya itu kita adalah 3 cara cittanupassana. Di sana kita tahu cittanupassana, cita itu kesadaran, bagaimana kesadaran bisa bebas dari pikiran ini. Pasana itu mengetahui. Jadi kita bisa mengetahui kesadaran itu benar-benar bebas dari yang disebut ngantuk, bosan, banyak pikiran. Jadi sebenarnya tujuan vipassana itu kita ini adalah bagaimana kesadaran ini bisa bebas dari cengkraman ini. Salah satu yaitu cittanupassana ini. Langkah 3 itu terdapat 4 cara terhadap aktif jasmani.
Kenapa harus aktif? Karena kesadaran kalau aktif jasmani netral, sedangkan kesadaran juga netral, tapi kesadaran itu aktif, sedangkan jasmani itu pasif. Aktif dan pasif itu sebenarnya di dalam rumus dalam hal medan magnet lain kutub justru dia saling tarik menarik. Ini sebenarnya objek yang sangat cocok sekali bagi yogi, bagi para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa melihat latar belakang Anda. Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas kesadaran yang lebih efektif, memang medis saja yang disarankan. Kalau medis saja artinya meditasi bisa vipassana, sistem aktif jasmani, artinya kesadaran aktif ke jasmani ini justru sangat efektif untuk kita tingkatkan kesadaran kita semakin besar. Kesadaran kalau semakin tinggi, tentunya stok kamar semakin berkurang. Kalau stok kamar berkurang, kalau kesadaran makin tinggi sampai 70%, Anda sudah akan mencapai tataran tingkat kesucian Arya. Jadi makanya disebut Arya Saca. Arya Saca itu adalah pengetahuan tentang Arya. Nah, salah satu dari awal Bante sudah mengatakan penawaran tentang medis saja itu sebenarnya tidak berkelebihan, tapi sebagai pelengkap aja untuk Anda bagi yang belum lengkap di dalam hal meditasi. Jadi itu tergantung pengertian Anda. Anda mau praktek dapat manfaat, menurut Bante, seperti Buddha di Saratu Sutta, di Kalama Sutta mengatakan bukan karena kitab suci, bukan karena seorang pemuka agama atau seorang biku, seorang samanera, kalau beliau-beliau itu mengajarkan tidak membawa manfaat, tingkatkan. Manfaat di sini bukan berarti manfaat apa aja. Kata Buddha, loba dosa moha, sesuatu yang tidak bermanfaat. Tentunya kalau kita dalam meditasi bisa lenyapnya loba dosa moha, tentunya itu sesuatu yang bermanfaat. Jadi bermanfaat di sini artinya padamnya loba dosa moha. Tapi kalau kita cengkram dengan loba dosa moha, maka itu bukan meditasi vipassana. Itu justru meditasi ada salah. Jadi meditasi ada dua macam, micca samadhi dan sama samadhi. Yang Bante ajarkan Anda itu sama samadhi, sehingga Anda bisa mencapai kesadaran lebih tinggi lagi, sehingga kualitas hidup Anda berangsur-angsur akan pulih balik. Fungsi audio medis saja. Audio medis saja berperan sebagai panduan. Sebagai panduan dalam menuntun kesadaran agar tahu kebahagiaan tubuh. Jadi ingat ya. Jadi kadang-kadang kesadaran kita ini, walaupun kita udah hafal, dia itu kesadaran sangat liar sekali, selalu dibawa oleh pikiran, selalu dibawa pikiran. Kita kalah. Jadi walaupun kita berusaha arahkan ke jasmani, kadang-kadang nggak kuat. Jadi dia perlu dibantu dengan audio. Jadi audio meditasi itu berperan sebagai panduan aja dalam menuntun kesadaran agar tahu kebahagiaan tubuh. Ya, tujuan utama ini. Sehingga kesadaran dengan jasmani menyatu. Karena kita udah tahu kesadaran dan jasmani ini itu saling kolaborasi. Kenapa? Kesadaran itu aktif, dengan jasmani pasif, dia itu saling mengikat. Dan kesadaran itu netral, jasmani juga netral, itu sama-sama satu kelompok yang sama. Jadi dia itu sangat serumpun sih. Maka Bante mengatakan kalau Anda pakai medis saja itu sangat efektif, lebih mempercepat kesadaran meningkat. Karena kesadaran dan dengan jasmani ini adalah saling kolaborasi, satu saling mengikat. Jadi dia menyatu secara tak langsung. Kalau Anda kesadaran menyatu ke jasmani dengan kokoh dan menciptakan totalitas antara subjek dan objek neta. Inilah tujuan sistem ini. Jadi kalau sistem itu kita mengetahui adalah unsur dengan unsur. Kita juga sudah paham betul kalau kesadaran kita enggak dikokohkan dengan objek yang tepat, tentunya kita kesadaran ini cenderung dibawa oleh pikiran-pikiran sehingga kita kurang fokus, sehingga kita melenyapkan banyak pikiran, itu tidak ada. Pikiran yang terus-terusan dicuekin. Jadi memang kita dalam pengertian kenapa harus pikiran dicuekin, karena dia kuat sekali dan dia memang membutuhkan kesadaran. Jadi kalau kesadaran kita udah berputusan untuk ke jasmani, berarti kita harus cuekin pikiran. Kita berusaha tidak ikutin dia, kita jangan tahu dia, karena dia butuh kita. Sebenarnya kalau dia butuh kita cuekin itu kita mampu, tergantung kita punya niat. Kalau cuekinnya baik,
bahasa niat. Maka kita butuh ada audio itu salah satu ketika saat pikiran itu sangat deras sekali, Anda mau tak mau pakai audio. Akan menghasilkan pikiran jadi lenyap adanya. Jadi ketika Anda cuekin dia, Anda sadari jasmani, maka dia akan lenyap adanya. Baik, kita lihat nomor 2. Audio medis saja berbeda dengan audio suara air. Ini saya banyak ada yang suka meditasi dengan audio dengan bukan audio sih, mungkin dari suara air atau rekaman suara air atau ada yang berekaman suara parita. Ini sering ditanyakan oleh ke Bante, termasuk Liam Keng atau suara lagu, buka lagu dengan menghanyutkan dan sebagainya. Tapi dia beda. Audio medis saja bukan itu. Kalau Anda ke audio suara air, suara parita, atau Liam Keng, atau suara lagu, atau dan sebagainya, itu sebenarnya Anda terhanyut oleh kesadaran Anda itu dibawa oleh pikiran. Jadi salah satu untuk menutup pendengaran kita ini bukan dengan mendengar audio yang bersifat terhanyut loba dosa moha, tapi kita berusaha menutupnya dengan memegang jasmani sehingga dia akan pendengaran kita itu akan tertutup. Suara-suara demikian bukan menuntun kesadaran menyadari tubuhnya, justru menjadi objek yang membuat kesadaran terbuai. Sebuah ironi dalam praktek untuk meningkatkan kesadaran. Jadi kalau Anda tujuannya untuk meningkatkan kesadaran, kalau Anda cara demikian itu kurang pas. Lalu pertanyaan kedua, praktisi tipe apakah yang sebaiknya menggunakan audio medis saja? Praktisi apa saja? Untuk pemula yang belum bisa mengingat, nah ini pertama ya, praktisi tipe yang pertama untuk pemula. Untuk mengingat atau menghafal langkah-langkah di medis saja, dia itu lebih gampang dengan audio untuk pemula. Namanya pemula pasti ada kelanjutan. Kelanjutan pasti akan menjadi satu senior. Tentunya ini sudah harus kita antisipasi kapan kita pakai audio, kapan kita tidak. Yang kedua, tipe yang kedua, untuk yang sudah ingat. Anda walaupun sudah ingat, sudah hafal, tetapi memiliki pali bodha yang kuat. Nah, pali bodha yang kuat itu biasanya Anda dari pagi kegiatannya, kegiatan setumpuk sehidupannya, bagi pelajar menghafal, bagi pebisnis sering berkontak dengan para pelanggan dan sebagainya, bagi pekerja terhadap sibuk dengan asyik dengan pekerjaannya, ibu rumah tangga dengan masaknya dan sebagainya. Yang sibuk 6 indah terbuka sepanjang hari, pagi, siang, sore, dan malam. Tipe praktisi ini ketika ingin bermeditasi sering tergiang-giang atau pali bodha kegiatan hariannya. Itu coba saya saksi nggak bisa dipungkiri siapapun. Biasa kita keduduk aja kita udah mikir sana mikir sini, bahkan gema-gema dari yang tadi pagi yang kita lakukan atau bertemu dengan orang tertentu bergiang-giang, oh harusnya saya tidak beriksa gitu. Kita sesungguhnya kita udah terbuai. Nah, tipe yang kalau Anda mengalami hal demikian, tipe orang yang paling nggak usah ambil resiko, Anda tinggal download audio di YouTube berarti kan sudah ada, mau 1 jam ada, mau 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam itu ada, mau duduk berdiri ada, itu semua Anda tinggal bisa dengan mudah untuk Anda dapat audio itu, sehingga kamu bisa teratasi problem-problem misalnya berumah tangga dan sebagainya. Giang-giang ini, pali bodha ini harus dilenyapin dulu. Bagi tipe seperti ini, disarankan menggunakan audio saja. Jadi kalau memang Anda tipe demikian, Bante saran Anda, udah nggak usah pusing, pakai audio aja dulu. Karena kita kalau duduk aja sudah muncul sakit, lalu pikirannya menggiang-giang, bagaimana mau konsen? Sedangkan sakit nggak bisa dilayani dengan benci. Dia harus tenang. Sedangkan pikiran kita begitu besar, pali bodhanya cukup besar. Bagaimana caranya? Ya, mau tak mau dua-duanya dicuekin dulu aja.
sakit bakal itu dicuekin, banyak pikiran yang tadi mengkiang-kiang itu dicuekin, kita sibuk, kesadaran kita menyadari ikutin audio aja. Audionya cepat ikut cepat, audio lambat ikut lambat aja. Jadi dengan cara kayak gini kita cuekin dua-duanya, sehingga untuk pikirannya sudah reda. Nah, saat itulah kamu harus kembalikan, nggak usah ikut audio lagi, Anda fokus ke sakitnya atau bahannya dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya cara ini sangat sistematik untuk Anda bagaimana menangani mental yang kita lihat ini. Sebenarnya bilang susah sekali juga kakak. Yang penting niat Anda mau melatih menjadi suatu kebutuhan. Dengan bermedis saja, saya yakin kualitas hidup Anda berangsur-angsur akan pulih. Dan kepercayaan diri lebih meningkat. Untuk tipe ke nomor 3, ini tadi tipe yang 1, 2, Bante udah saran Anda. Tipe yang nomor 3, untuk palibodanya kuat, itu biasanya paliboda itu sangat kuat, itu didorong oleh buah karma lampau yang jelek punya. Dia akan sangat kuat. Misalnya Anda khawatir yang sangat berkelebihan, Anda ngantuk-ngantuk yang berkelebihan dan sebagainya, itu banyak didorong oleh yang disebut upah tambah kakak karma itu, dia dorong sampai itu membuat kita itu memang pikiran kita itu seakan-akan itu jadi raja. Jadi kita sangat sulit menguasai. Nah, ini tipe yang nomor 3 ini. Apalagi juga jarang meli berlatih itu. Maka tipe itu secara otomatis mentalnya akan timbul banyak pikiran, keraguan, khawatir, dan kurang percaya diri. Sedangkan fisik menjadi sarang penyakit dan rentan sakit. Jadi sakit itu nanti kita pertemuan berikut lagi kita bahas. Sakit itu ada 3 tipe, bukan hanya sakit aja. Sakit itu sakit baru muncul, ada sakit yang potensi menjadi penyakit. Yang kedua ini yang banyak dirasakan oleh para yogi, tapi ada sebagian punya keyakinan bisa lampaui, ada sebagian besar tidak ada keyakinan. Dia lalu dengan ketus mengatakan saya nggak cocok ini dan lain, padahal bukan. Padahal Anda sendiri yang tidak bisa sabar, tekun untuk mengamati bagian-bagiannya, sehingga kamu tidak bisa. Sebagai contoh seperti bakal mati rasa. Mati rasa, maaf aja para pemirsa, kalau Anda sering meditasi, sering bakal mati rasa atau semutan itu, sebenarnya itu sebenarnya memberi ingatan Anda bakal saraf Anda banyak yang mampet. Jadi ada yang mampet sedikit, mampet banyak. Tapi kadang-kadang para yogi ketemu kayak mati rasa bakal ini, muncul sesuatu yang tidak suka. Nah, yaitu yang menjadi masalah. Harusnya itu justru mengingat Anda, badan Anda kurang sehat, bakal jadi penyakit stroke dan sebagainya. Tapi mati rasa apapun, Bante sangat saran harus medis saja aja, jauh lebih efektif untuk tangani yang lain. Karena kita bisa mati rasa, banyak saraf-saraf yang mampet itu juga masalah faktor saraf urat nadi kita mungkin banyak mampet karena angkut makanan yang kurang sehat. Urat saraf kita dari kamar lampau yang kurang baik, sehingga saraf kita, gerak-gerik kita keganggu dan sebagainya. Urat saraf dan urat nadi ini sangat dipengaruhi yang disebut faktor karma. Dalam dunia kedokteran mereka disebut kelenjar, dalam dunia akupunktur disebut meridian. Tapi dalam vipassana sebenarnya itu disebut nama rupa, semuanya gudangnya karma kita. Termasuk ada rasa kesemutan, rasa nyeri. Kalau hal ini demikian, semua diabaikan aja. Abaikan gangguan itu. Fokus ikutin audio hingga hambatan mental terlampaui. Jadi gelisahnya lampaui, walibodanya hilangin, baru udah tenang, baru kita abaikan audio dan alihkan perhatian pada irama sakit atau baal hingga lenyap. Nah, ini cara kalau Anda bisa tekun praktek dengan cara apa yang Bante saran Anda seperti ini, saya yakin walaupun Anda jangan banyak perhitungan masalah waktu, harus 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak usah. Yang penting dia irama sakit bisa lenyap atau baal dan sebagainya itu lenyap. Itu seorang yogi yang luar biasa. Nah, ini udah 1, 2, 3 udah Bante sampaikan.
Ada tipe yang keempat, bagi orang punya kesadaran sudah meningkat, pikirannya sudah berkurang, biasanya mohanya sangat kuat sekali. Biasanya kalau kita duduk aja, memang sakit udah nggak ada, karena denyut yang muncul dengan kencang sekali serta kurang jelas, kadang kabur. Banyak orang anggap bahwa itu adalah nama rupa timbul lenyap itu sendiri, padahal itu bukan. Itu adalah nama rupa lagi melepaskan suatu kama-kama yang deras sekali. Saat itu bagaimana caranya? Kalau kita sekutu dia, kita terhanyut. Kalau kita nggak sekutu dia, aman. Untuk itu kita sendiri kesadaran harus punya pegangan. Salah satu harus pakai audio. Contohnya, jadi audio itu tidak memandang itu dia pemula atau dia udah hafal atau dia udah sering praktek. Tapi Anda paham, kamu bukan melihat karena itunya. Yang Anda lihat itu adalah kasusnya. Jadi kalau ketika Anda muncul, aku salah yang kuat sekali. Misalnya Anda tipe nomor 3, walaupun kesadaran tinggi. Sudah dibantu audio sebentar itu baik. Audio itu Anda boleh buka, Anda boleh cuekin juga. Itu nggak masalah punya. Ya kalau misalnya Anda suara agak kecil boleh. Yang penting saya saranin seketika kita ikutin audio bagian-bagian tubuh. Kalau saat batin kita sudah tenang, fisik sudah mulai sakit atau mulai bahal, nah itu kita tangani fisik aja. Audio dicuekin lagi. Nah, dengan cara kayak gini, maka kesadaran secara tak sadar nanti tahu-tahu kamu udah 70%. Kalau udah 70%, Anda udah tingkat kesucian nomor 1. Udah. Nah, ini apa? Ini saran Bante. Kapan dipakai sudah Bante uraikan. Coba kita halaman 4. Jadi Anda abaikan ya. Yang tipe nomor 4 sudah saya uraikan. Jika fisik tidak sakit dan pikiran tidak banyak muncul. Jadi kalau fisik juga nggak sakit lagi, pikiran juga nggak muncul lagi. Tetapi muncul gerakan denyut angin yang kencang di daerah perut, otak, jantung, dan sebagainya. Maka perut dikempeskan sekempes-kempesnya. Jadi Anda apa ya langkah 2? Badan tegak lurus dan lentur. Tegak lurus dan lentur itu bukan dengan buru-buru tegak lurus, tapi kita dengan pelan-pelan. Sehingga dia akan merasa lentur. Tidak tegang. Kenapa? Karena Anda pada saat itu tidak ada kiresa dan tidak kaku. Lalu yang C, ini Anda boleh rutin seperti ini lakukan. ABC, dada dibusungkan dengan bahu ditarik ke belakang. Jadi untuk dada ini dibusungkan ini, maka peranan tangannya itu jangan terlalu bawah. Anda harus di atas pusat. Terus mau di dada juga boleh, tapi nggak usah dempet ya. Anda harus seperti itu. Jadi nanti dadanya sangat busung. Jadi kedua tangan itu ada lubang. Jangan dijepit itu. Kalau dijepit itu salah. Termasuk ada yogi kadang dia pakai kayak gini, lalu dia tutup gini, salah itu. Itu pendek jadi harusnya dibuka. Jadi buka inilah yang disarankan. Nanti bisa Anda praktekkan. Yang D, kedua tangan di atas pusar atau di atas lagi juga nggak apa-apa. Dan terdapat jarak antara perut. Jadi jangan tempel ya. Kalau Anda nempel, Anda tidak menggunakan otot untuk bekerja. Sedangkan dalam vipassana kita menggunakan otot. Tidak menempel atau tidak menekan perut dengan jari-jari tangan saling mengkait. Anda mau di perut, mau di dada, boleh. Bante saran itu nggak masalah. Yang penting dia harus di atas pusat ya. Nah, kalau Anda mau di antara perut, oke. Tapi jangan nempel. Jadi kedua ibu jari itu saling menekan. Itu sangat membantu Anda. Saat kiresa yang sangat kuat sekali, Anda bisa menyadari tubuh itu sangat jelas. Walaupun Anda sudah hafal. Kadang-kadang kita butuh itu. Tidak selalu harus dicuekin. Nggak bisa. Audio kadang-kadang sangat membantu kita juga. Udah tadi pagi, udah di atas sudah dijelasin.
agar jelas keadaan tubuhnya. Jadi kalau kita saling menekan itu, tubuh kita ini kita sangat terasa. Karena kita terasa rasa tegang dan sebagainya itu kita rasakan. Justru kesadaran rasakan ini sehingga pikiran nggak diabaikan. Maka itu cepat selesai masalah Anda. Yang E, tahan nafas sekuat-kuatnya. Itu tahan nafas itu sebenarnya menyetop dia. Misalnya kalau pikiran sangat kuat sekali, kita nggak stop dia, dia langsung caplok kita punya kesadaran, kita repot. Jadi sebelum dia caplok, kita tahan sekuat-kuatnya. Jadi dia nggak bisa. Ada benteng sedikit hadang. Dengan durasi waktu panjang, boleh, nggak apa-apa. Lalu kesadaran kamu, lalu sibuk ke audio, boleh. Serta atau pakai bagian-bagian tubuh. Jadi kalau untuk melenyapkan yang tipe-tipe yang kuat sekali pikiran itu, ini Anda butuh audio. Tapi kalau bagi yang sudah kesadaran dan meningkat, lalu dia nggak muncul seperti banyak pikiran dan sebagainya, mungkin dalam keadaan kusala kama, yang nggak masalah, nggak usah audio juga bisa. Oke, kita next. Lalu kita lihat, apakah dengan menggunakan audio medis saja, indera pendengaran menjadi terbuka? Ini pertanyaan sering bertanya. Padahal itu justru menutup, bukan terbuka. Kalau kita pendengaran kita arahkan kepada suara ayat, suara apa, sebenarnya kita terbuka itu. Kita tidak tutup. Kenapa? Loba dosa moha masuk. Kalau sedangkan kita aktif tubuh, dia tutup sendiri. Jadi terdapat dua fungsi, Bante jelasin ke Anda. Ada dua fungsi dari indera pendengaran dalam meditasi. Yaitu apa? Pertama, pendengaran yang diarahkan untuk memenuhi keinginan pikiran. Misalnya Anda ingin tahu suara ayat seperti apa, indah. Itu sebenarnya udah keluar itu. Indranya sudah terbuka. Terseret ke pikiran dan terjadilah proses berpikir. Saat itu sebenarnya Anda sudah masuk ke pikiran. Jadi bukan menutup, malah Anda membuka indera ini. Seperti mendengarkan suara burung, musik, suara ayat, dan lain-lain. Hal inilah membuat kemunculan loba, dosa, dan moha. Pendengaran seperti ini yang tidak dianjurkan dan memang tidak membantu mengarahkan kesadaran kita ke dalam memperhatikan jasmani. Jadi kalau Anda pakai suara ayat dan apa musik itu cuma masalah Anda enak doang. Anda tidak mengurasi, Anda tidak bekerja untuk mengurasi stok-stok kama Anda. Saya sekali-sekali mau oke, tapi ya saran Bante, ini uraian Bante seperti ini. Yang kedua, semoga uraian ini sangat banyak membantu Anda hal kemajuan spiritual Anda. Yang kedua, pendengarannya yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dengan tahu bagian tubuh jasmani, yaitu Anda aktif jasmani. Pendengaran seperti ini adalah terbaik dan dianjurkan karena bisa mengeluarkan kesadaran dengan terbebas dari tarikan pikiran. Karena kita selalu kesadaran kita dikasih kerja kepada tubuh, sedangkan pikiran ingin menarik kesadaran, dia nggak dapat kesempatan. Apa yang kita tahan nafas, dia nggak ada kesempatan untuk masuk. Lama-lama kekuatan dia lemah. Yang bersifat mencengkeram kesadaran sehingga seseorang menjadi terlena olehnya. Pikiran itu sifatnya seperti itu. Jadi para pemirsa bapak-bapak, ibu adik-adik harus paham betul pikiran punya sifat. Dia selalu membutuhkan kesadaran. Ketika dia udah pegang, kamu jadi orang gila seperti dia. Kamu dipermainkan dia. Kamu mau apa akan jadi terbentuk. Jadi seakan-akan kita ini seorang pemarah. Inilah cara yang efektif untuk menutup indera pendengaran. Jadi sesungguhnya pakai audio medis saja, itu justru kita menutup indera pendengaran. Karena kita mengarah kesadaran ke jasmani sehingga pikiran loba dosa moha tidak berusaha, tidak mampu mengangkat. Kecuali Anda buka celah. Kalau buka celah, dibuai lagi. Dengan mengarahkannya ke tubuh jasmani itu sendiri, agar indera pendengaran tidak bersekutu ke pikiran. Pikiran adalah gudangnya loba dosa moha.
Jadi dengan mengikuti tuntunan audio medis saja bisa dikategorikan sebagai menguatkan kesadaran. Kesadaran di saat itu terkonsentrasi ke objek netral. Kita lebih terkonsentrasi ke objek netral. Jadi ada keadaan ketenangan. Jadi pada saat kita terkonsentrasi ke ketenangan, ke objek netral, kita akan muncul wirya piti pasadi. Pasadi itu ketenangan. Jadi kalau ketika ada kena, biasanya disebut samatanya dan jananya dalam berwipasana. Ketika muncul pasadi, wirya piti pasadi dan samadhi, sebenarnya dalam konsep seperti hari-hari Anda selalu mengatakan, itulah jana dan wipasana sebenarnya. Karena Anda mematokkan jana itu tenang ya. Tapi sebenarnya jana itu bukan tenang. Kamu kepegang objek apa yang kamu pegang itu aja. Membuka indera pendengaran ke objek netral tidak disebut sebagai salah satu 6 inderanya terbuka. Jadi Anda jangan salah ya. Pendengaran kita ini kalau ini menutup 6 indera pendengaran bukan berarti disumbat dengan kapas atau disebut dengan apapun. Justru itu nggak baik. Karena unsur anginnya nggak bisa keluar. Menutup dan pengertian itu kita harus mencari objek di mana objeknya netral. Loba dosa moha tidak muncul. Kalau loba dosa moha masih muncul, berarti Anda inderanya terbuka. Ini patokannya. Jadi para pemirsa jangan ada selisih paham lagi tentang masalah 6 indera terbuka dengan audio itu disebut 6 indera terbuka. Justru itu menutup sebenarnya. Tapi justru mengeluarkan kesadaran terhadap indera pendengaran agar bisa tertutup ke objek pikiran yang gudangnya dari loba dosa moha. Secara otomatis karena kita sibuk ke tubuh, sebenarnya kita telah menutup indera itu sendiri. Yang merupakan buahnya dari karma lampau yang telah dilakukan di masa lalu. Jadi Anda harus paham pikiran itu semua dari loba dosa moha itu dari lampau. Mungkin Bante tambahkan dikit. Loba itu, kata Sang Buddha itu dia sifatnya seperti gula. Dia melengket sekali. Kalau Buddha mengatakan orang loba muncul, selaka muncul, seperti semut melihat segentong gula, dia pasti lari ke satu sana. Dia lekat sekali. Ketika dia cemplung ke dalam, dia mati di dalam kelekatan gula itu sendiri. Sedangkan dosa itu bagai tungku yang panas sekali. Panas. Jadi dosa, kebencian itu justru merusak tubuh, merusak mental kita. Jadi usahakanlah jangan membenci. Kalau Anda membenci, justru itu nggak baik buat Anda. Jadi sifatnya pendengaran di audio medis saja berupa mengarahkan kesadaran. Ingat ya, mengarahkan kesadaran untuk tahu ke jasmani tubuh sendiri. Untuk mengarah Anda aja. Jadi cara kerja audio hanya sekedar menuntun. Ya, dia menuntun aja. Menuntun apa? Kesadaran. Karena dia netral, perlu dituntun. Bukan memancing loba dosa moha untuk muncul. Justru kita tidak munculkan loba dosa mohanya. Justru kita menutupnya. Jadi sehingga kita disebut dengan audio medis saja itu dia justru menutup indera pendengaran. Tapi dicuaikan agak kiesa tersebut lenyap. Jadi bagaimanapun kalau kita udah tutup, kita berusaha, tapi kita ada celah-celah untuk memperhatikan ke pikiran. Kamu kalah itu. Nah, jadi kamu benar-benar tutup, benar-benar harus cuekin pikiran. Ngantuk, bosan dan sebagainya itu harus dicuek. Nah, ini salah satu cara. Karena dia unsur, tentunya nggak perlu. Unsur bukan sesuatu yang sangat ditakuti. Unsur itu dia cuma sifatnya kamu jangan keras sama dia aja. Mau menggunakan audio yang durasi berapa jam terserah praktisi. Jadi terserah Anda mau berapa jam boleh, mau 1 jam boleh, mau 20 menit juga ada di dalamnya. Kamu tinggal download, sangat mudah Anda bisa akses ke dalam di YouTube Bante Sukeshika Rama TV. Di YouTube Sukeshika Rama TV. Jadi Anda bisa temukan dengan audio langkah 1, langkah 2, langkah 3, mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, mau 5 jam juga ada.
Jadi ini akan membantu menyelesaikan kilesa kekuatan batin meski muncul banyak sentakan. Jadi kadang-kadang sentakan itu bagus. Jadi banyak yogi kadang ada sentak. Sentakan sama gerakan itu beda. Kalau gerakan itu Anda terlalu ikutin pikiran. Kalau sentakan dia lenyap baru bisa sentak. Karena unsur angin itu dia lenyap di misalnya ada sentak di tangan. Berarti itu dia lenyap di tangan. Kadang kita bisa sentak di badan, kadang kita bisa sentak di kepala dan kaki dan sebagainya. Jadi tergantung nanti karma kita aja. Fenomena banyak sentakan menandakan kilesa terutama moha sedang lenyap. Jadi jangan anggap sentakan bertubi-tubi itu tidak baik, justru baik. Nah, ini makanya Bante mengatakan Vipassana medis saja itu dia itu seni dan dia unik sekali. Unik dalam pengertian itu kita bisa melenyapkan loba dosa moha. Unik sekali. Semoga bermanfaat dan setiap insan, di sini setiap insan di sini artinya tidak mana suku, bangsa, agama, siapapun boleh bisa terbebas dari problem hidup di kehidupannya. Sehingga bisa segera memungkinkan mencapai marga dan pala hingga nibbana. Jadi ini tujuan. Jadi medis saja bukan mencari saingan, tapi untuk melengkapi yang bagi yang nggak memiliki, nggak mempunyai pengetahuan dan sebagainya. Untuk itu Bante ada satu slogan untuk Anda, mari gemar bermedis saja. Anda harus gemar. Kalau Anda sudah gemar pasti senang. Anda sudah yakin. Anda punya percaya diri tinggi sekali. Jadi jangan anti bermedis saja. Kalau Anda anti medisasi, Anda rugi sendiri. Jadi bukan Bante yang rugi, Anda yang rugi. Sehingga kamu nggak dapat sesuatu manfaat. Bagaimana lenyapnya loba dosa moha. Bagaimana kesadaran sangat efektif untuk ditingkatkan. Dengan melenyapkan semua stok-stok karma yang kita miliki. Jadikanlah praktek medis saja sebagai kebutuhan. Ini salam Bante untuk Anda. Sebagai kebutuhan harian yang tak terpisahkan. Jadi Anda setiap saat harus meditasi. Kalau bisa 3 jam kalau Anda ingin hidup nyaman. Tidak ada yang tidak bisa. Nggak ada yang nggak bisa punya. Semua bisa. Di sini artinya tidak ada yang tidak bisa lenyapnya. Semua bisa lenyap. Loba dosa semua bisa lenyap. Semua orang bisa bermeditasi saja. Karena Anda pasti semua bisa bermeditasi. Karena saya yakin yang para permisa punya cita-cita hidupnya mau bahagia, mau bebas dari problem-problem hidup Anda dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan Anda. Apalagi ada yang bercita-cita mencapai kesucian, tidak mau lahir lagi di dalam lingkaran samsara ini. Maka mari bergemar medis saja, jadikan praktek medis saja sebagai kebutuhan harian yang tak terpisahkan. Bagaikan kalau Anda makan juga suatu kebutuhannya. Makan bukan suatu ketagihan. Jadi gemar bermeditasi itu bukan berarti ketagihan. Gemar bermeditasi adalah suatu kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Kalau kita nggak bermeditasi saja, loba dosa moha menguasai kita sehingga kita kadang-kadang kita merasa tidak nyaman dan sebagainya. Jadi tidak ada yang nggak bisa, semua orang bisa. Apa madena sampadeta, teruslah berjuang dengan penuh kesadaran. Mari berjuang dengan bermedis saja. Ini tulisan Bante di Bodh Gaya saat Bante mau masuk ke Waisak ya, kelahiran Sang Buddha. Apa madena sampadeta, teruslah berjuang dengan penuh kesadaran. Dengan uraian yang ini, bagi pemirsa masih penasaran, Anda boleh download di YouTube ini, PDF ini.